Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang tugas satu saya, yaitu mengenai bab 2 dan 3 tentang arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Adapun definisi dari kedua kata tersebut, yaitu yang pertama untuk definisi arsitektur sistem informasi kesehatan adalah kerangka kerja yang mendefinisikan struktur, komponen, dan hubungan antara berbagai sistem informasi yang digunakan dalam bidang kesehatan. Arsitektur ini mencakup infrastruktur teknologi, standar data, proses bisnis, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan informasi kesehatan secara efektif dan efisien. Untuk definisi sistem informasi manajemen informasi rumah sakit atau SIMRS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola semua aspek operasional rumah sakit, termasuk administrasi pasien, rekam medis elektronik, manajemen keuangan, farmasi, laboratorium, sumber daya manusia, dan layanan klinis lainnya. Adapun komponen dari arsitektur sistem informasi kesehatan itu ada 6. Untuk komponen yang pertama yaitu infrastruktur teknologi seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan dan keamanan. Untuk komponen yang kedua yaitu basis data dan manajemen data seperti repositori data kesehatan, standarisasi data, data warehouse, dan big data analitik. Untuk komponen yang ketiga yaitu layanan application dan sistem pendukung, seperti Electronic Medical Record atau EHR, seperti Hospital Information System atau HIS, seperti Laboratory Information System atau LIS, Radiology Information System atau RIS dan PCAS, Farmasi Informasi System, dan Telemedicine dan Mobile Health atau mHealth. Untuk komponen yang keempat, yaitu interoperabilitas dan integrasi sistem, seperti Application Programming Interface atau API. Untuk komponen yang kelima, yaitu keamanan dan privasi data, seperti enskripsi data, autentikasi dan otorisasi, dan compliance dan regulasi. Untuk arsitektur yang keenam atau yang terakhir, yaitu manajemen dan dukungan operasional, seperti sistem pemantauan dan pemeliharaan, helpdesk dan support, dan manajemen akses dan pengguna. Adapun tantangan dari implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit, itu ada 3. Untuk tantangan yang pertama yaitu tantangan klinis, seperti interoperabilitas sistem, keamanan dan privasi data, kompleksitas infrastruktur IT. Untuk tantangan yang kedua yaitu tantangan organisasi dan sumber daya, seperti resistensi perubahan, kurangnya SDM IT yang kompeten, kurangnya dukungan manajemen. Dan untuk tantangan yang ketiga yaitu tantangan finansial, seperti biaya implementasi yang tinggi, return on investment atau ROI yang tidak langsung. Adapun contoh kasus dari arsitektur sistem informasi kesehatan atau SIK, yaitu Puskesmas Sehat Bersama menghadapi beberapa kendala dalam pelayanan kesehatan, antara lain pencatatan rekam medis secara manual, menyebabkan kesulitan dalam mencari riwayat pasien, waktu tunggu pasien yang lama karena tenaga medis harus mencari arsip kertas, pelaporan ke dinas kesehatan, memakan waktu karena data harus direkap secara manual. Dan solusinya yaitu puskesmas harus mengadopsi sistem rekam medis elektronik atau EMR yang terintegrasi dengan beberapa layanan utama, yaitu seperti sistem pendaftaran pasien digital, rekam medis secara elektronik, dan pelaporan otomatis ke dinas kesehatan. Adapun kasus dari sistem informasi manajemen rumah sakit, seperti Rumah Sakit Harapan Sehat menghadapi beberapa kendala dalam operasional dan layanan kesehatan, antara lain pendaftaran pasien yang masih manual, menyebabkan antrean panjang di loket administrasi. Rekam medis pasien belum terintegrasi, sehingga dokter harus mencari dokumen fisik sebelum melakukan pemeriksaan. Proses klaim BPJS memakan waktu yang lama, karena data pasien harus dimasukkan ulang secara manual sebelum diverifikasi. Solusinya adalah rumah sakit harus mengadopsi SIMRS berbasis digital dan terintegrasi, yang mencakup beberapa modul utama seperti sistem pendaftaran online dan kios pendaftaran mandiri. Yang kedua yaitu rekam medis elektronik,
rumah sakit tersebut harus menggunakan rekam medis elektronik. Dan yang ketiga yaitu model klaim BP asuransi dan BPJS. Data pasien yang langsung terkoneksi dengan sistem BPJS. Baiklah, itulah untuk penjelasan ulang dari saya mengenai materi dari bab 2 dan bab 3. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.